Yo, what is up guys? I hope you guys are having a great day and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini gue bakal ngelanjutin top down analysis di AUD USD. Oke. Dan di AUD USD ini untuk weekly time frame dan daily time frame-nya gue rasa masih sama. Untuk weekly time frame masih sama sih. Ini sebagai weekly protected low kita dan kita punya point of interest demand zone di sini, dimana kita nge-expect harga untuk ngebuat struktur ke atas yang baru ketika harga nge-retrace ke sini ya. Jadi as you can see di sini kita bullish pada saat ini ya, bullish. Kita punya high, kita punya low, kita punya high, kita punya ini higher high, ini higher low, kita punya higher high. Oke. Setelah punya higher high, kita nge-expect kalau si harga ini bakalan lanjut bullish, which means dia bakal nge-retrace terus ngebuat higher high baru. However, di sini kalian bisa lihat higher low terakhir kita ditembus, which means ketika higher low ini ditembus ya, ketika higher low ini ditembus, kita nge-expect bearish. Oke. Jadi ketika higher low ini ditembus, harga kan otomatis punya low. Oke. Which means kita nge-expect lower high, setelah itu lower low, lower high, lower low. Oke. Dan ketika si harga ini pada saat di sini membuat lower low baru, kita nge-expect bearish lagi. Dimana di sini udah ngebuat leg baru ya. Kita di sini ada lower high, setelah itu lower low. Oke. Karena di sini kalian bisa lihat ini tuh ditembus ya. Tuh, ditembus. Oke. Dan setelah harga di sini ya nembus low ini, yang kita ekspektasikan adalah harga bakal nge-retrace somewhere di antara high ini dan low ini. Karena ini lower high, di sini lower low. Kita nge-expect suatu supply zone di sini itu bakalan nge-hold dan ngebuat lower low yang baru dan lower high yang baru of course. Tapi di sini kita harga nge-break ke atas ya, nge-break ke atas lower high ini. Jadi untuk weekly time frame sekarang kita bullish dan sekarang kita masih pakai low ini sebagai weekly protected low, di mana kita punya point of interest demand zone. Dan jika harga nge-retrace ke sini, kita nge-expect bullishness ya. Jadi untuk weekly time frame gitu aja, kita turun ke daily time frame. Let's see what happen ya. Untuk si daily time frame masih sama aja gue rasa. Leg terakhir masih ini. This is not a leg untuk gue ya. Gue nggak nganggap ini sebagai leg. Oke, so ya untuk daily time frame juga ini masih daily protected low. Kita punya demand zone ini, dimana kalau harga nge-retrace ke sini kita expect continuation ke atas. Oke. Kita turun ke 4 hour time frame. Dan di 4 hour time frame kita bearish ya. Jika 4 hour time frame bearish sebenarnya sangat berkorelasi ya dengan weekly dan daily time frame-nya. Karena apa? Karena kemungkinan besar si 4 hour time frame ini bearish untuk si harga bakal koreksi ke daily time frame structure atau bahkan di weekly time frame structure ya. Jadi 4 hour ini bearish untuk koreksiannya si daily time frame. Jadi dia bakal koreksi nih, koreksi. Setelah itu, setelah menyentuh point of interest di daily time frame, mungkin si harga bakalan lanjut ke atas untuk lanjutin si daily time frame structure-nya. Oke. Jadi untuk 4 hour time frame-nya ini kita punya high ini sebagai
4 hour protected high, dimana kita punya supply zone di sini. Nih, kalian bisa lihat punya high, punya low, high, low, high, low, high. Setelah itu lower low terakhir, higher low terakhir di break, which means kita nge-expect lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya sampai si harga mitigasi atau nyentuh daily time frame di main zone untuk lanjut si daily time frame structure. Oke, untuk per hour time frame gitu aja. Turun ke 1 hour time frame, 1 hour time frame. Oke. Untuk si 1 hour time frame kita punya high ini sebagai 1 hour protected high. Oke. Karena gue nggak suka ini untuk nganggap ini sebagai 1 hour protected high atau structure. Jadi structure terakhir di 1 hour time frame adalah high ini, low, high, low, dimana kita bisa nge-expect sell di suatu supply zone di situ untuk lanjut ke bawah. Oke, jadi kita tandain aja supply zone. Ntar kita lihat. Nah, di sini di 4 hour time frame ada wick, ya, ada shadow, dimana kita bisa pakai shadow ini sebagai point of interest kita atau supply zone in this case. Oke. Nah, jadi kita nge-expect itu di 1 hour time frame. Dan untuk di 30 menitnya, oke, kita tandain dulu deh. Tandain dulu kalau ini tuh 1 hour structural liquidity. Oke. Dan untuk 30 menit time frame, ini baru structure. Oke, tapi ini untuk di 1 hour time frame, no. Untuk di 30 dan 15 menit, yes. Oke. Kita tulis saja 10 minute protected high, dimana di sini si harga sedang mitigasi supply zone yang ada di time frame 30 menit, dimana sebenarnya kita bisa nge-expect sell juga. Tuh kalian lihat, di time frame 1 menit ngebuat liquidity diambil, setelah itu shift structure. Ya, di sini kalian bisa lihat ini adalah leg terakhir yang bertanggung jawab atas break off structure-nya harga ke atas, ya. Nih. Ini jadi selama ini belum di break, ya kalian nggak usah nge-expect sell dulu. Oke, setelah ini di break, oke, kalian baru bisa nge-expect sell gitu cuy. Sebenarnya market ini tuh fraktal, ya. Fraktal itu jadi kejadian yang diulang terus-menerus. Oke, jadi apa yang kalian lihat di 4 hour time frame, let's say, kalian lihat di 15 minute time frame tuh bakalan ada gitu. Cuman karena time span-nya aja yang lama di 4 hour time frame, jadi kalian yakin kalau si 4 hour time frame ini bakalan ngehold nih. Padahal ya sama aja, sama 1 menit. Sama bahkan time frame detikan pun sama aja cuy gitu. Di sini kan ada time frame seconds nih. Gue nggak bisa ngeakses ini karena gue nggak ambil ininya, akun yang ini, yang seconds. Cuman let's say kalian lihat 4 hour time frame. Nih, kalian lihat 4 hour time frame kayak gini. Suatu saat atau bahkan sekarang pun udah ada, kalian lihat di time frame 1 menit itu ada pergerakan harga yang persis atau mendekati kayak itu gitu. Jadi ya itu sih lumayan penting
menurut gua untuk memahami bahwa si market ini tuh sebenarnya fraktal banget. Jadi apa yang kalian lihat di ya itu tadi, let's say kalian lihat head and shoulder di weekly time frame deh. Di 1 minute pun ada head and shoulder, cuman kalian percaya bahwa weekly time frame head and shoulder itu lebih kuat ya, memang karena time span-nya itu lebih panjang gitu. Kenapa gue jadi ngebacot gini ya? Curhat aja sih. Oke, so yeah, gue rasa gitu aja deh untuk si Hot USD ini, karena di 15 minute time frame pun sama tuh. Leg terakhir dari 15 minute time frame tuh tetap ini sama kayak 30 menit. So yeah, I think that's it untuk Hot USD. Ekspektasinya expect sell di sini, atau ketika harga nge-break high ini kalian bisa nge-buy dulu di sini untuk nge-expect harga bakalan nge-retrace ke 1 hour time frame structure ya. Dan point of interest-nya of course setelah itu nge-expect lanjut ke bawah. Okay, that's it. Thank you very much for watching, and I will see you guys in the next video. Peace.